Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah mengenai keutamaan dan kewajiban dalam menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, manusia lahir dalam keadaan bersih kecuali mereka yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, sesungguhnya manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapat informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah didapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap. Tanpa pelita, seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali adalah perintah untuk membaca, bukan perintah untuk beribadah kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq. Wahyu pertama yang diturunkan tidaklah menjelaskan tentang ibadah salat, puasa, zakat maupun haji, akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Para ulama adalah pewaris para nabi, akan tetapi para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mampu mengambilnya, berarti dia mengambil keberuntungan yang sangat banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia,
Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim lelaki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, dari hadis ini memberikan gambaran bahwa pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria tetapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu itu adalah sesat, sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena itu, kedua hal ini sangatlah baik jika dikerjakan bersama-sama. Beribadah hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalani ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Namun dalam menuntut ilmu juga ada batasannya, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik, seperti ilmu santet, ilmu sihir maupun ilmu kebal. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, tentu saja banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan ilmu, seperti salah satu contohnya, ilmu dimasukkan ke amal jariah yang tiada putus pahalanya bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, perbanyaklah menuntut ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit untuk membagikan ilmu, sesungguhnya ilmu itu adalah amal jariah yang tiada putusnya. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.